Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya nampaknya bisa dibilang sebagai seorang imam yang cukup mengikuti jejak-jejak Romo Hadi secara sangat dekat. Sejak saya SMP, lalu mulai ikut latihan silat, tapi cuma 2 minggu saya tidak tahan karena tangannya sakit. Lalu saya sebagai murid yang gagal, tidak pernah mendapat seragam THS, THM. Tetapi walaupun saya tidak punya seragam THS, THM, tongkat Romo Hadi terakhir kalinya di tangan saya. Walaupun tongkat itu belinya bersama Romo Aji di Mangga 2, dengan lengkap dengan senter. Dengan bangganya beliau pakai tongkat bersama Romo Aji. Lalu ketika saya jadi frater pun, Romo Hadi Wijoyo selalu mengajak saya latihan khotbah di parokinya Thomas Rasul, Bojong Indah. Lalu saya menjadi imam, saya bersama Romo Hadi sebagai pastor rekannya beliau di Lubang Buaya, Kalvari. Selama kurang lebih kami bersama 6 tahun di Lubang Buaya. Sempat Romo Hadi berkata, pokoknya aku masa tuanya ikut Romo Yus. Tapi ternyata ketika saya pindah ke Samadhi, dia tidak ikut pindah ke Samadhi. Pindahnya ke Villa Melati di Tangerang, lalu pindah ke Satora Bojong Indah sebentar, dan ternyata lalu terdeteksi sakit kanker. Sampai akhirnya tadi siang kami bersama-sama Romo Hariliong, Romo Nofrin, Romo Anton Baur, Romo Roy, ya, Romo Yogo menemani detik-detik Romo Hadi menghembuskan nafas. Dan betapa kami menyaksikan Romo Hadi itu meninggal dalam ketenangan. Karena kami bersama-sama suster bernyanyi lagu yang biasa kita pakai untuk doa kompletorium di waktu malam. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang. Itu kita ulang-ulang terus, ya. Romo Hadi nafas satu-satu, tiba-tiba berhenti. Kita sudah nangis, nafas lagi, ya. Mungkin jiwa pendekarnya tidak mau kalah, ya. Lalu akhirnya bunyi semua alat. Sudah sampai 0, merah warnanya, minus, tanda tanya, dan sebagainya. Lalu akhirnya keluarga dan kami menangis bersama, tapi bersyukur bersama. Kenapa? Karena penderitaan Romo Hadi Wijoyo sudah selesai. Ketika saya tanya kepada Romo Hadi Wijoyo kemarin, Romo siapa yang masih Romo pengen temuin? Siapa yang belum selesai perkaranya sama Romo? Nanti saya yang menyelesaikan Romo, saya bilang begitu. Dengan mantap beliau mengatakan, Hariliong. Saya nggak tahu perkara apa yang belum selesai di antara mereka berdua. Tapi saya bersyukur Romo Hariliong ada di detik-detik terakhir kematian Romo Hadi Wijoyo. Romo Hadi Wijoyo itu orang yang suka menyembunyikan rasa sakitnya. Dia tidak ingin ketahuan bahwa dia sakit, ya. Mungkin umat Lubang Buaya ingat malam Natal tahun 2012, ya. Romo Hadi Wijoyo tidak bisa memimpin misa malam Natal, tapi perutnya sakit. Dikasih minum seperti biasa, norit, ya, ataupun obat-obat sakit perut yang biasa. Dia bilang tidak apa-apa Romo, tidak apa-apa Romo. Saya sangat khawatir sebetulnya. Saya tinggal misa tetap sakit Romo Hadi Wijoyo. Tapi lalu saya berpikir Romo Hadi Wijoyo harus dibawa ke rumah sakit. Tapi beliau tidak mau. Tapi saya tidak kalah akal oleh beliau. Romo Hadi Wijoyo itu kan Romo yang sangat taat pada uskupnya. Beliau pokoknya kalau uskup sudah berkata apa,
Romo Hadiwijoyo pasti akan ikut melakukan apapun. Termasuk kalau disuruh nyemplung ke sungai pun pasti Romo Hadiwijoyo nurut. Karena ketaatannya benar-benar beliau itu menghayati imamat itu taat pada uskup. Maka lalu Romo Hadiwijoyo saya bohongin. Maaf ya Romo. Waktu itu malam Natal jam 9, jam 10 saya bohongi Romo Hadiwijoyo. Romo, saya baru dapat telepon dari Bapak Uskup Ignatius Suharyo bahwa Romo harus berangkat ke Carolus diperiksa. Padahal nggak ada telepon dari Bapak Uskup sebetulnya. Langsung Romo Hadiwijoyo tangannya, oh siap Romo, siap. Langsung bersama Mbak Nur, bersama sopir, kita berangkat ke rumah sakit Carolus. Dan persis langsung terdeteksi usus buntunya sudah pecah. Ya. Lolos dari kematian. Karena kalau usus buntu pecah sudah melebar kemana-mana, mungkin itu berbahaya juga ya. Ditambah lalu juga harus operasi prostat. Sehingga beliau libur di Carolus sekitar 2 atau 3 bulan. Akibatnya sede vakante di lubang buaya, kursi kosong di lubang buaya. Maka terpaksa saya jadi pastor kepala. Kalau Romo Hadi sehat, mungkin saya tidak menjadi pastor kepala di lubang buaya. Atau mungkin itu strategi beliau supaya saya bisa menjadi pastor kepala, istirahat di Carolus berlama-lama. Lalu jam 1 pagi kamar saya diketok oleh ajudannya Romo Hadiwijoyo. Romo, aduh saya udah tahu kalau udah jam 1 pagi itu ketuk-ketuk kamar saya pasti ada sesuatu. Maka masih pakai celana pendek, pakai kaos, saya ambil kunci mobil. Dan betul Romo Hadiwijoyo sudah teriak-teriak, aduh. Maka saya ngebut sekebut-kebutnya dari Carolus, dari Samadhi ini ke Carolus. Dan ternyata Romo Hadi menghitung kecepatan saya. 9 menit saya sampai rumah sakit Carolus. Kenapa? Ketika Romo Hadi mengerang kesakitan, gas saya makin kenceng. Ketika gas saya makin kenceng, ternyata Romo Hadi takut. Maka dia juga makin kenceng teriaknya. Maka ini adu kenceng-kencengan ngegas sama teriak, sehingga nggak jelas Romo Hadi itu sakit apa sebetulnya. Mungkin karena takut nyetir mobil ngebut sama saya. Tapi akhirnya lolos dari serangan jantung, tidak perlu pasang ring. Tapi kansernya lalu ya merambat kemana-mana. Dan akhirnya selalu kesakitan. Akhirnya kita bawa ke Carolus selama hampir 1 bulan. Persis sebelum kita ke Labuan Bajo, Romo Hadi saya opnamekan ke Carolus. Dan memang sudah makin kritis dan seperti itu. Maka itu kurang lebih Bapak Ibu apa yang terjadi dengan Romo Hadiwijoyo belakangan ini. Sekarang saya akan meminta 3 Romo yang pasti bisa memberikan pengalaman imannya ataupun pengalaman manusiawinya bersama Romo Hadiwijoyo. Saya akan minta dulu Romo Roy Jakarya, baru sesudah itu Romo Aji Prabowo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan lembar pertama dari buku yang kita pegang, saya memperhatikan bahwa Romo Hadiwijoyo dipanggil pada usia sudah lewat 75 tahun. Dalam usia 75 tahun itu, beliau menjalani hidup sebagai seorang imam selama 38 tahun. Di antara para imam diosis yang hadir di sini, saya kira memang saya yang paling senior. Dengan saya beda tabisan dengan Romo Hadiwijoyo hanya 4 tahun, saya tahun 1988. Satu hal yang bisa saya katakan pada kesempatan ini, pelajaran besar
bagi para imam dan juga bagi para calon imam dari Romo Hadiwijoyo. Romo Yus mengatakan, Romo Hadi adalah seorang imam yang sungguh taat kepada uskupnya. Menjadi seorang imam yang taat itu tidak gampang. Penuh perjuangan. Dan itulah yang dialami oleh Romo Hadiwijoyo. Beliau bergumul sebagai seorang imam yang sungguh-sungguh manusiawi. Tetapi dia juga orang yang beriman. Dalam pergumulan itulah dia tetap menemukan imamat yang begitu luhur yang dia cintai sampai akhir hidupnya. Dan inilah menjadi pelajaran bagi kami khususnya para imam dan juga para calon imam, bahwa kita juga harus bergumul dalam hidup imamat kami, tidak semata-mata karena kami mampu, kami hebat, tetapi kami juga menyadari akan segala kelemahan, tetapi disitulah kami diajar untuk terus-menerus mengharapkan belas kasih dan kekuatan Allah. Romo Hadi, terima kasih untuk teladan kesetiaanmu sampai menjadi keteladan setiaanmu sebagai imam sampai akhir hayatmu. Terima kasih Romo Roy. Sekarang Romo Aji, silakan Romo. Terima kasih Romo Yus. Tadi ketika menunggu kedatangan jenazah saudara kita yang tercinta Romo Hadiwijoyo, saya didatangi oleh Ibu Reni. Ya. Dia nggak memeluk sih, hanya memegang tangan saya. Romo Haji jangan sedih ya. Wah, rupanya saya kelihatan sedih. Tapi tidak hanya kelihatan, memang sedih. Mengapa? Karena memang selama 2 tahun ini saya tinggalnya bersama dengan Romo Hadiwijoyo di Wisma Unio, ya, bersama juga dengan Romo Wilfried dan Romo Edi. Ada beberapa momen yang mengesan bagi saya, yaitu ada beberapa kali saya dan Romo Hadi ini pergi ke suatu tempat, ya. Misal diam-diam pergi ke suatu tempat. Misalnya ke kedai kopi, terus kemudian ke Lapo, ya. Ke Lapo tuh sering tuh sampai 3-4 kali lah kalau ke Lapo itu ya. Dan diam-diam. Nah, cuman ada yang ganjel. Terus terang saya ada yang ganjel. Ya, tapi Romo Hadi saat-saat terakhir tidak menyebut ya. Jadi ada yang ganjelnya gini. Kalau ditanya Romo Yus, tadi pergi kemana gitu, bilangnya diajak Romo Haji, padahal dia yang minta. Wah, nakal nih Romo Hadi nih. Itu yang ganjel, tapi ya sudah saya maafkan. Biar lancar perjalanannya ke surga. Itu Romo. Terima kasih Romo Aji. Sekarang saya persilahkan Romo Hariliong mempertanggungjawabkan apa yang belum selesai dengan Romo Hadiwijoyo. Saya mau ngaku dosa. Kenapa? Romo Aji, kalau kita makan nasi goreng kurang 1 orang loh. Biasanya malam-malam entah jam 7, entah jam setengah 8, entah jam 8. Saya udah kontak dulu Romo Aji, Romo Hadi. Yuk ntar malam kita makan nasi goreng di Gang Burung. Gang Burung itu antara Pangeran Jayakarta dengan Mangga 2 itu. Kalau Romo Aji makannya begitu menikmati. Romo Hadi biasanya setengah piring juga sudah kenyang itu. Tapi yang saya alami adalah kalau
begitu mau sampai pulang gitu ya, pulang. Itu kalau saya bilang, Romo Hadi, nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Lalu dia dengan gembira mengatakan, oke, beres, kita jalan lagi. Malam nggak apa-apa ya Romo ya, nggak apa-apa. Itu. Maka dari itu kadangkala malam berapa kali saya hilang bersama Romo Aji, Romo Hadi, Rino, dan yang nyetir itu Lius, pakai mobil pastoran. Lius itu udah tahu, udah kayak saya pasang remote-nya aja tuh, saya gang burung, langsung dia tahu itu jalannya. Itulah saat-saat yang saya alami bersama Romo Hadi ketika Romo Hadi masih sehat, ya. Senang diajak jalan, senang ditemani, ya. Butuh teman, butuh ada orang yang mau menemani, ngopeni katakanlah. Itulah dia, Romo Hadi. Ya, saya tidak bisa memberi banyak. Siapalah saya hanya menemanilah, ya. Masalah makan yang penting adalah Romo Hadi gembira. Gembira itu yang mau saya wujudkan dalam pribadi Romo Hadi. Saya pikir satu lagi yang harus kita pahami mengenai Romo Hadi, apa itu? Romo Hadi seorang nasionalis sejati. Kalau ada pengantin nyanyi lagunya apa tuh? Mengenai pengantin, satu nusa. Padahal lagi pengantin. Diajak bawa pengantinnya itu untuk bersatu. Kalau ada misa kematian, Romo Hadi nyanyi lagu apa itu, Yus? Apa? Indonesia Pusaka begitu. Siapa itu Romo yang di tengah pengantin itu nyanyi satu nusa satu bangsa? Romo Hadi. Berapa kali juga Romo Hadi itu datang ke Taman Makam Pahlawan, ya. Kalau Romo Hadi datang ke Taman Makam Pahlawan yang tadinya sudah gelap, langsung dibikin terang semua sama security-nya itu. Karena security-nya itu sudah pada kenal Romo Hadi, ya. Jiwa nasionalisnya tinggi loh, Romo Hadi. Sangat mencintai para pahlawan, mencintai negara itu ya, dengan sederhana dengan menyanyikan lagu. Mungkin kalau Romo Hadi di sini masih hidup, dia minta dinyanyikan lagu apa tuh, Padamu Negeri atau apa itulah ya. Itulah dia ya. Nah, mari yang kita lihat kegembiraan yang dialami oleh Romo Hadi di akhir-akhir perjalanan hidupnya. Dan kita syukuri akhirnya Romo Hadi juga di sisa perjalanan hidupnya mengalami gembira. Ya, meskipun cuma makan, sukanya bihun goreng loh. Kalau pergi ke tempat nasi goreng itu selalu pesannya itu bihun goreng. Oke, yang penting adalah bisa membuat Romo Hadi gembira, ya. Itu pertanggungjawaban dari saya, semoga diterima. Ya, nanti sebelum berkat penutup kita akan bernyanyi bersama dua lagu kesukaannya Romo Hadi. Bisa tebak? Gereja Tua dan Padamu Negeri, ya. Itu dua lagu kesukaannya dia. Pengantin itu kan harusnya berjanji saling satu sama lain gitu ya. Atau berjanji pada Tuhan untuk seia sekata sampai mati. Tapi ya itu, habis janji pernikahan langsung Padamu Negeri. Secara teologis nggak ada hubungannya itu. Tetapi ya namanya Romo Hadi Wijoyo, dia itu mencintai Indonesia bukan sekedar pada jargon, merumuskan ardas cinta tanah air gitu ya. Bukan. Romo Hadi itu di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ya mungkin tidak tertulis di sini, Beliau pernah menjadi juru kampanye salah satu partai besar di Indonesia ini. Maka kalau sudah berkhotbah waktu masih sehat-sehatnya, mungkin entah di paroki Pasar Minggu, paroki Satora, Lubang Buaya, itu gaya pidatonya itu benar-benar mirip seorang juru kampanye. Dia bilang, duit saya dulu banyak Romo sebagai juru kampanye partai itu. Wah. Sekarang kemana Romo? Saya bilang, sudah habis, dia bilang. Nah, dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu Romo Hadi Wijoyo. Ya.
Minta maaf Romo Steve, sebetulnya saya harusnya mensukseskan rumah duka yang baru di Karoles, ya. Bukannya kita nggak kuat bayar Romo Steve, Samadhi kuat bayar rumah duka Karoles. Tetapi nampaknya Romo Hadiwijoyo lebih tentrem di sini selama 3 malam ini. Ditemani para frater, para Romo, dan siapapun yang datang, silahkan 24 jam mau datang ke sini berdoa. Murid-murid dari berbagai kota silahkan datang. Umat mau pagi-pagi datang ke sini silahkan. Nanti akan ada selalu frater yang akan menemani, dan Romo pasti juga biasanya akan ada di sini menyapa Anda. Jadi itulah Romo Hadiwijoyo yang sudah menyentuh hati kita. Betul bahwa tempat favorit beliau itu kalau enggak rumah sakit itu kuburan. Ya, selalu gitu ya. Saya sampai khawatir. Saya lagi nonton bola Liga Inggris malam-malam di Lubang Buaya, tiba-tiba beliau ambil kunci mobil. Pengen pergi Taman Makam Pahlawan dan sudah membawa Kentucky Fried Chicken 36 box selalu, dan dia hitung 36 selalu. Atau McD atau apalah, dia selalu bawa kepada yang jaga di Taman Makam itu. Jujur kita harus mengakui, Romo yang paling sering datang ke tempat pemakaman para imam di Sela Pajang itu adalah Romo Hadiwijoyo. Kalau kita ini kan datang kalau ada yang meninggal. Tapi Romo Hadiwijoyo pas lagi sela kosong waktunya, beliau itu pergi ke Tangerang, ke Sela Pajang, berdoa di pemakaman para Romo. Ya. Maka saya kira di balik itu ada spiritualitas, ya, bukan sekedar senang pergi-pergi, tetapi beliau punya spiritualitas di balik itu. Larantuka, jangan lupa, Anda pasti pernah punya pengalaman bersama dia jalan darat ke Larantuka. Ya, dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Entah untuk membangun gereja Kosambi dulu, membangun gereja Kalvari Lubang Buaya, itu beliau itu jalan darat berdoa ziarah ke Larantuka. Maka menurut saya inilah seorang imam yang kita lihat punya sisi yang luar biasa dalam keyakinan imannya. Dengan cara sederhana, dia ingin mewujudkan imamatnya dengan mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai para Romo, dan mencintai umat sekalian. Bapak Ibu, terima kasih untuk segala doa untuk Romo Hadiwijoyo. Nanti pasti saya akan meminta keluarga untuk menyampaikan sesuatu sebelum berkat penutup. Kita akan mendengar juga bagaimana pergulatan keluarga yang saya mengamati dari dekat, sungguh sangat tekun dan sayang pada Romo Hadiwijoyo. Ya, jadi ini yang saya kagumi. Romo Hadi anak paling tua, pasti punya makna untuk adik-adiknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.